Fakta baru, mesin bas maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Baspo Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bas tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bas yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bas yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bas tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bas yang ditumpanginya sama dengan bas yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bas yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bas waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bas kenapa bas begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bas tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bas juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bas melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bas tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata Baspo Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bas tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bas yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bas yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bas tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bas yang ditumpanginya sama dengan bas yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bas yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bas waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bas kenapa bas begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bas tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bas juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bas melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas,
Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 rupiah juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Polbus, karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau high-decker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster. Karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat Parung Bingung RT 0503 Des, Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat Patrung Bingung RT 0110 Kel, Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka, fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des, Majasari Kec, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kel, Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203 Kel, Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini,
Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 03 04 Des. Meruyung Kek, Limo Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 01 10 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara, 18 Teh, perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 02 01 Kel. Grogol Kek, Limo Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri, Intan Fauziah, 19 T, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 07 13 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas, 17 Teh, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita ketahui. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, traffic accident analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bas maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata bas Po Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bas tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024,
Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata Buspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang, yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Transputra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan satu tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, satu orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 rupiah juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Polbus, karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau high-decker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster. Karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat Parung Bingung RT 0503 Des, Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat Patrung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka, fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des, Majasari Kec, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok L203 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des, Meruyung Kec, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara, 18 Teh, perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 0201 Kel. Grogol Kec, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri, Intan Fauziah, 19 T, perempuan, pelajar, alamat Parung Bingung RT
0713 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas, 17 Tah, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita tahu kemarin. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, Traffic Accident Analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bus maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Baspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang, yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang, yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan,
pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata bus Po Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang, yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 rupiah juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain.
Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik PO bus, karena ditemukan fakta tak perpanjang uji KIR, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus dari bus biasa menjadi jet bus atau high-decker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster, karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961, laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Des, Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT. 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka, Fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des, Majasari Kec, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des, Meruyung Kec, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara, 18 Teh, perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 0201 Kel. Grogol Kec, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri, Intan Fauziah, 19 T, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0713 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas, 17 Teh, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan
perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita ketahui kemarin. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, traffic accident analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bas maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata bas Po Trans Putra Fajar yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, bas Putra Fajar yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bas tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bas yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bas yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bas tersebut sama dari plat nomor yang terpasang, yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bas yang ditumpanginya sama dengan bas yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bas yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bas waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bas kenapa bas begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bas tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bas juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bas melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bas tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata bas Po Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok,
pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, bus Putra Fajar yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Polbus, karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau highdecker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja.
Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay path dan sambungan antara relay path dengan booster. Karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bas maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Das. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap. Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT. 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka. Fakta 21 Teh. Laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Das. Majasari Kec, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des. Meruyung Kec, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara, 18 Teh. Perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 0201 Kel. Grogol Kec, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh. Laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri, Intan Fauziah, 19 T. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0713 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas, 17 Teh. Laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita ketahui. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang,
kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, traffic accident analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bas maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Baspo Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bas tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bas yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bas yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bas tersebut sama dari plat nomor yang terpasang, yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bas yang ditumpanginya sama dengan bas yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bas yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bas waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bas kenapa bas begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bas tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bas juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bas melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bas tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata Baspo Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bas tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bas yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bas yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan,
Ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan. Namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 rupiah juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Polbus. Karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau high-decker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster. Karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru,
Alamat, Parung Bingung RT 0503 Des. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas Kap, Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka, Fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des. Majasari Kec, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas Kap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des. Meruyung Kec, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara, 18 Teh, perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 0201 Kel. Grogol Kec, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri, Intan Fauziah, 19 T, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0713 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas, 17 Teh, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita ketahui. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai
olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, Traffic Accident Analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bus maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Buspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang, yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata Buspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang, yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan,
pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Polbus, karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau highdecker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster, karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Des. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap. Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT. 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka. Fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des. Majasari Kec, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar,
alamat Rawadenok, RT 02 12 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat Parung Bingung, RT 02 03 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat Jalan 3 Putra, RT 03 04 Des, Meruyung Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat Parung Bingung, RT 01 10 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR Tiara 18 Teh, perempuan, pelajar, alamat Grogol, RT 02 01 Kel. Grogol Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR Ahmad Fauzi 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri Intan Fauziah 19 T, perempuan, pelajar, alamat Parung Bingung, RT 07 13 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR Dimas 17 Teh, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita ketahui. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, Traffic Accident Analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bus maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Baspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol.
Diketahui, bus Putra Fajar yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata bus Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka,
Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 rupiah juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Polbus, karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau highdecker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster, karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Des. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap. Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT. 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka, Fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des. Majasari Kec, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des. Meruyung Kec,
Limo Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung, RT 01 10 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR Tiara, 18 Teh, perempuan, pelajar, alamat, Grogol, RT 02 01 Kel. Grogol, Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR Ahmad Fauzi, 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri Intan Fauziah, 19 T, perempuan, pelajar, alamat Parung Bingung, RT 07 13 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR Dimas, 17 Teh, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita ketahui. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, Traffic Accident Analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bus maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Baspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang, yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan,
Ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata Buspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang, yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Transputra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya,
Satu orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Powbus, karena ditemukan fakta tak perpanjang ujikir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau highdecker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster, karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961, laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Des, Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT. 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka, Fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des, Majasari Kec, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des, Meruyung Kec, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara, 18 Teh, perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 0201 Kel. Grogol Kec, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10.
Esdri, Intan Fauziah, 19T, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung, RT, 07, 13 Kel. Rangkapan Jaya Baru, Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas, 17 Tah, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita ketahui. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita ya, Traffic Accident Analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bas maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Baspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang, yang pernah menggunakan bas tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bas yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bas yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bas tersebut sama dari plat nomor yang terpasang, yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bas yang ditumpanginya sama dengan bas yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bas yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bas waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bas kenapa bas begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu,
tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata bus Po Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No.
22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda Rp24 juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Polbas. Karena ditemukan fakta tak perpanjang ujikir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus dari bus biasa menjadi jetbus atau high-decker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster. Karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat. Parung Bingung RT 0503 Des Rangkapan Jaya Baru Kec Pancoran Maskap Depok Jawa Barat. 2. Esdri Intan Rahmawati Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat Patrung Bingung RT 0110 Kel Rangkapan Jaya Baru Kec Pancoran Mas Depok Jawa Barat. 3. SDR, Raka, fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT, 0703 Des, Majasari Kec, Cibogo Kap, Subang Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005, perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT, 0212 Kel Rangkapan Jaya Baru Kec Pancoran Maskap Depok Jawa Barat. 5. SDR Robiatul Adawiyah Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat Parung Bingung RT 0203 Kel Rangkapan Jaya Baru Kec Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat. 6. Esdri Ade Nabila Angraini Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des Meruyung Kec Limo Kota Depok Jawa Barat. 7. SDR MAHESYA Putra Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat Parung Bingung RT 0110 Kel Rangkapan Jaya Baru Kec Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat. 8. SDR Tiara 18 Teh perempuan pelajar alamat Grogol RT 0201 Kel Grogol Kec Limo Kota Depok Jawa Barat. 9. SDR Ahmad Fauzi 19 Teh laki-laki pelajar alamat Dalam Lidik. 10. Esdri Intan Fauziah 19 T perempuan pelajar alamat Parung Bingung RT 0713 Kel Rangkapan Jaya Baru Kec Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat. 11. SDR Dimas 17 Teh laki-laki pelajar alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian.
sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita ketahui. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, Traffic Accident Analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bus maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Baspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang, yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas,
Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata Buspo Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 rupiah juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Polbus. Karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau high-decker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut.
Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster. Karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bas maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Des. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Maskap. Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT. 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka. Fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des. Majasari Kek, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des. Meruyung Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara, 18 Teh, perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 0201 Kel. Grogol Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri, Intan Fauziah, 19 T, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0713 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas, 17 Teh, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita ketahui. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas
rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama kita lakukan, rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, traffic accident analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bus maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Buspo Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang, yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata Buspo Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang, yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28.
Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Polbus. Karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau high-decker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster, karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan.
Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Des. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT. 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka. Fakta 21 Teh. Laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des. Majasari Kek, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des. Meruyung Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara, 18 Teh. Perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 0201 Kel. Grogol Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh. Laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri, Intan Fauziah, 19 T. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0713 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas, 17 Teh. Laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita ketahui. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya.
Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, traffic accident analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bus maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Baspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang, yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata Baspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama.
Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak BAS kenapa BAS begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan BAS tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi BAS juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke BAS melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin BAS tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir BAS kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan BAS Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir BAS. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya BAS tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir BAS maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 rupiah juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik POBAS. Karena ditemukan fakta tak perpanjang uji KIR, serta fakta lainnya seperti perubahan badan BAS, dari BAS biasa menjadi jetbus atau highdecker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster. Karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman BAS maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Das. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap. Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT. 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3.
SDR, Raka, Fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des, Majasari Kek, Cibogo Kap, Subang Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005, perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok, RT 0212 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung, RT 0203 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004, perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des, Meruyung Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005, laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung, RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara, 18 Teh, perempuan, pelajar, alamat, Grogol, RT 0201 Kel. Grogol Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri, Intan Fauziah, 19 T, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung, RT 0713 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas, 17 Teh, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita tahu. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TA kita,
Ya, traffic accident analysis yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bus maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Buspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata Buspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang, yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung.
Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga Kebas melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bas tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bas kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bas Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bas. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bas tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bas maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Polbas, karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bas, dari bas biasa menjadi jetbus atau highdecker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster, karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bas maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Des. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT. 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka, Fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des. Majasari Kec, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0212
03 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 03 04 Des. Meruyung Kek, Limo Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 01 10 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara 18 Teh, perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 02 01 Kel. Grogol Kek, Limo Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri, Intan Fauziah 19 T, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 07 13 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas 17 Teh, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita tahu kemarin. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita ya, Traffic Accident Analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polsubang. Fakta baru, mesin bus maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Baspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang, yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28.
Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata Buspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Transputra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo,
menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Powbus, karena ditemukan fakta tak perpanjang ujikir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau highdecker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster, karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Des. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap. Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT. 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka. Fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des. Majasari Kec, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des. Meruyung Kec, Limo Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec, Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara, 18 Teh, perempuan,
pelajar, alamat, Grogol, RT 0201 Kel. Grogol Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri, Intan Fauziah, 19 T, perempuan, pelajar, alamat Parung Bingung, RT 0713 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas, 17 Teh, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita ketahui kemarin. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita ya, Traffic Accident Analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bas maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Baspo Transputra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang, yang pernah menggunakan bas tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bas yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bas yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bas tersebut sama dari plat nomor yang terpasang, yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bas yang ditumpanginya sama dengan bas yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bas yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bas waktu pergi, ternyata sama.
Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata bus Po Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka.
Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda Rp24 juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Polbus, karena ditemukan fakta tak perpanjang ujikir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau highdecker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombong ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster, karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Des. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Maskap. Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT. 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka. Fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des. Majasari Kek, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des. Meruyung Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara, 18 Teh, perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 0201 Kel. Grogol Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri, Intan Fauziah, 19 T, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0713 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas, 17 Teh, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti
update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita ketahui. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, traffic accident analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bus maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Buspo Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang, yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata Buspo Trans Putra Fajar,
yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang, yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Polbus. Karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau high-decker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2.
Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster. Karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bas maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT 0503 Des, Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka, Fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des, Majasari Kek, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des, Meruyung Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara, 18 Teh, perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 0201 Kel. Grogol Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri, Intan Fauziah, 19 T, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0713 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas, 17 Teh, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita ketahui. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya
yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, traffic accident analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bus maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Baspo Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang, yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata Baspo Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang, yang pernah menggunakan bus tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024,
Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bus yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bus yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bus tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bus yang ditumpanginya sama dengan bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bus yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bus waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bus kenapa bus begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bus tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bus juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bus melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bus tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bus kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bus. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 rupiah juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Polbus. Karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau high-decker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster, karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan.
Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Das. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT. 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka. Fakta 21 Teh. Laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Das. Majasari Kek, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Maskap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des. Meruyung Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara, 18 Teh. Perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 0201 Kel. Grogol Kek, Limo, Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh. Laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri, Intan Fauziah, 19 T. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0713 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas, 17 Teh. Laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita tahu. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya.
Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, traffic accident analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang. Fakta baru, mesin bas maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata Baspo Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bas tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bas yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bas yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bas tersebut sama dari plat nomor yang terpasang, yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bas yang ditumpanginya sama dengan bas yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bas yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bas waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bas kenapa bas begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bas tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bas juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bas melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bas tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata Baspo Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bas tersebut, bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bas yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bas yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bas tersebut sama dari plat nomor yang terpasang, yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bas yang ditumpanginya sama dengan bas yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bas yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bas waktu pergi, ternyata sama.
Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak BAS kenapa BAS begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan BAS tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi BAS juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke BAS melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin BAS tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir BAS kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan BAS Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir BAS. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai, sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya BAS tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir BAS maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik PO-BAS. Karena ditemukan fakta tak perpanjang uji KIR, serta fakta lainnya seperti perubahan badan BAS, dari BAS biasa menjadi Jetbus atau Highdecker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster. Karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman BAS maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961. Laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT. 0503 Das. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Maskap. Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT. 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3.
SDR, Raka, Fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des, Majasari Kek, Cibogo Kap, Subang Jawa Barat, 4, Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005, perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok, RT 0212 Kel, Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kap, Depok Jawa Barat, 5, SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung, RT 0203 Kel, Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat, 6, Esdri, Ade Nabila Anggraini, Depok tanggal 13 Januari tahun 2004, perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 0304 Des, Meruyung Kek, Limo Kota Depok Jawa Barat, 7, SDR, MAHESYA Putra, Depok tanggal 14 Mei tahun 2005, laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0110 Kel, Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat, 8, SDR, Tiara, 18 Teh, perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 0201 Kel, Grogol Kek, Limo Kota Depok Jawa Barat, 9, SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik, 10, Esdri, Intan Fauziah, 19 T, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0713 Kel, Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat, 11, SDR, Dimas, 17 Teh, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita tahu kemarin. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum